Shalom saudara semuanya, semua kita yang ada di komunitas pesat di wilayah manapun. Shalom, ada sukacita. Anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan pasti akan penuh dengan sukacita, amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita angkat pujian bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, bahkan kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara semuanya. Ada sukacita, biarlah setiap kita karena sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Mari kita tetap bersukacita saudara-saudara, apapun yang Tuhan izinkan diperhadapkan, tapi tetap sukacita dalam Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Saatnya kita mau bersama-sama bertunduk masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah kami yang begitu baik ya Tuhan. Engkau Allah kami yang senantiasa
senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, menyertai kami, menolong kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Dan pada saat siang hari ini Bapa, menjelang sore ini Bapa, kami percaya Roh-Mu tetap terus ada di dalam diri kami untuk memimpin kehidupan kami Bapa. Di saat kami memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami sesuai dengan perkataan firman-Mu Bapa, bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah ini Tuhan Yesus ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau mengurapi setiap kami para hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian, bahkan mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir mengikuti ibadah ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan di setiap tempat di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita lagi, kita mau katakan ada sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Kita katakan sekali lagi, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Satu kapan? Oh, dalam kita melayani Tuhan. Baik, saatnya buat kita ada kesempatan bagi setiap orang yang akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya persilakan untuk mengambil waktu untuk memberikan kesaksiannya. Dari kantor Bethel Lopait. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Mau bersorak bagimu, sukacita
Biarlah pujian tersebut menjadi sesuatu yang menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, karena ada Roh Tuhan yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kita. Sebelum kita mau memasuki firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita mau mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku adukan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku adukan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak Tuhan,
hanya Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, Yesus Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu. Sebab Kau besar dan ajaib segala perbuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut berteduh pada Yesus Kristus Tuhan. Ajaib Kau Tuhanku, ajaib Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau maha Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan bagi hambanya Ibu Rostani untuk memberikan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami menyerahkan kesempatan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami kerjakan dalam pelayanan kami, dalam hidup kami, sehingga setiap rencana-Mu terwujud dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami menggunakan waktu ini duduk diam di hadirat Tuhan, menikmati pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan yang ada di seluruh pelosok Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa saling bersama-sama mengangkat pujian, bersukacita di dalam Tuhan, dan yang lebih mulianya lagi kita punya kerinduan yang sama, yaitu kita rindu untuk datang di hadirat Tuhan, duduk diam untuk menikmati apa yang Tuhan sampaikan buat kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya coba bagikan apa yang saya dapat
dari perenungan saya beberapa waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan kita akan nanti berdoa untuk lebih memberi pendalaman yang lebih dalam di hati kita. Kita percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Haleluya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ya. Ya, tema yang diberikan kepada saya agar saya lebih mengerucut dalam merenungkan apa yang menjadi merenungkan apa yang mau kita coba pelajari bersama, kita hidupi bersama. Mungkin di dalam 1 minggu ini dari apa firman yang kita pelajari saat ini, yaitu tema yang menolong saya untuk bisa memahami lebih simple adalah tema tentang sukacita dalam melayani anak-anak. Puji Tuhan. Dulu pernah saya ditawarkan untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah raya ini, dan dulu saya bilang saya belum bersedia. Tetapi satu hal yang membuat saya hari ini senang mau bersedia, maksudnya hati saya kok siap untuk menerima tanggung jawab ini, karena saya termotivasi oleh topiknya sebenarnya Bapak Ibu, dan itu menjadi itu menjadi kesenangan sendiri buat saya, karena saya pengen merenungkan di bagian ini seperti itu. Nah, jadi ketika kemarin dari HRD tawarkan kepada saya bilang, ya saya coba gitu ya. Tapi sebelumnya ketika saya pernah dulu ditawarin juga, saya bilang, aduh temanya berat, saya sepertinya belum saya belum lolos di bagian itu. Maksudnya saya terus belajar banyak. Walaupun sebenarnya hidup ini adalah proses belajar terus ya Bapak Ibu. Tapi ya itulah alasannya seperti itu. Jadi bedanya untuk tema kali ini membuat saya jadi lebih tertarik. Jadi mungkin nanti ini bisa jadi catatan buat HRD untuk membuat tema-tema yang menarik, sehingga ketika nanti Bapak Ibu teman-teman semua yang diajak untuk terlibat bisa langsung tertarik begitu ya. Puji Tuhan. Ya, untuk perenungan ini saya coba awali dengan satu pertanyaan sederhana mungkin untuk saya dan juga untuk kita semua mungkin ya ini. Apa yang membuat kita bersukacita hari-hari ini? Yang nggak tahu ya, boleh memanfaatkan room chat yang ada ya kalau memang mau berkontribusi, karena yang saya pikirkan adalah gini, ketika kita spirit itu menular ya, semangat itu menular. Jadi kalau kita satu merasa bersukacita, itu ketika itu ada bersama-sama di dalam satu komunitas, itu menular dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Nah, di ruang Zoom ini kan kita juga bisa loh membuat spiritnya jadi hidup begitu ya. Oke. Apa yang membuat kita bersukacita hari-hari ini? Ya mungkin banyak hal yang membuat kita bisa bersukacita, bisa bahagia, bisa mengalami ada satu kegirangan yang betul-betul membuat kita kok nggak terkatakan begitu ya, rasanya tak terkatakan seperti itu ya. Ya hanya Bapak Ibu semua yang tahu dan yang Bapak Ibu rasakan, dan hanya saya yang tahu yang saya rasakan seperti itu. Dan saya percaya yang kita rasakan hari-hari ini, walaupun mungkin ada yang tidak sama, tetapi ada satu hal yang sama. Ada satu hal yang sama, kita di dalam satu tujuan yang sama untuk mengerjakan panggilan surgawi yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan saya percaya itu salah satu bagian dari kesukaan yang ada di hati kita. Haleluya. Oke, dari topik yang ada tadi, yaitu sukacita dalam melayani anak-anak, saya coba renungkan di bagian ini, tapi nanti sebenarnya saya lebih banyak ini hanya sebagai dasar dari firman yang mungkin menjadi satu alasan kenapa kita harus bersukacita, karena kita salah satunya adalah karena mungkin kita di dalam Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah tahu apa enaknya ketika di dalam Tuhan, kita sudah tahu apa yang kita rasakan ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Mungkin salah satunya itu gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin bisa lebih merenungkan, bisa merefleksikan sendiri
Kenapa ya? Dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari hati, mungkin itu bisa menolong kita untuk memahami sebenarnya apa yang membuat kita bersukacita. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 4 itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian saya juga lihat dari Mazmur juga 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dua ayat ini saya coba renungkan. Terus kalau dari Filipi sebenarnya itu dari bagaimana Paulus terus berusaha walaupun dalam kondisi sebenarnya dalam kondisi yang sebenarnya secara manusia kondisinya saat itu menurut saya kalau posisi kita ya cara berpikir kita yang mungkin sederhana dan mungkin karena kita mempertimbangkan berbagai tempat itu mungkin sulit untuk bersukacita. Apalagi karena berada di balik jeruji gitu ya, karena pada saat itu dia posisinya sedang ada di penjara. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika dia masih bisa mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu artinya menurut saya bahwa kekuatan sukacita dalam hatinya yang tumbuh di hatinya itu terlalu kuat untuk membendung kesedihan-kesedihan atau hal-hal yang membuat sekelilingnya sebenarnya maksudnya yang membuat yang di sekelilingnya atau tempatnya yang sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas itu bukan tempat yang nyaman buat dia seperti itu. Nah itu kalau sekilas ya yang saya coba renungkan. Terus kemudian kalau di Mazmur ini kan ini berbicara bagaimana Daud mengatakan dan bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah mungkin dalam konteks ini pun yang diinginkan hatinya setiap manusia sebenarnya juga tergantung apa sebenarnya yang kita maksudkan, yang dimaksudkan patokannya adalah seperti yang diinginkan Daud waktu itu. Kenapa dia mengatakan itu? Patokannya itu bukan berbicara tentang kalau udah dibilang diinginkan hati berarti semua yang diinginkan oleh hati kita biar kita bersukacita dan senang ria begitu. Tentu mungkin bukan seperti itu penjabarannya. Nah, untuk yang ini mungkin sejauh ini inilah yang saya bisa jadikan sebagai pengantar pendahuluan dari topik yang mungkin akan kita renungkan bersama, sukacita dalam melayani anak-anak. Oke. Coba kita telah pelan-pelan. Yang saya pahami adalah sukacita itu kalau saya cari dari arti sederhananya sebenarnya kalau di kamus itu sukacita itu artinya suka hati, girang hati atau kegirangan begitu ya. Terus ada juga yang mengatakan sukacita itu adalah perasaan senang dan bahagia yang besar. Berarti ada bahagia yang kecil ya Bapak Ibu ya. Mungkin saja ada bahagia yang kecil, ada bahagia yang besar. Biasanya kalau dapat banyak itu biasanya senangnya besar gitu ya, mungkin begitu. Tapi kalau dapatnya kecil senangnya kecil gitu ya. Tapi ini kalau yang kita bahas saat ini tidak berbicara tentang itu, tetapi kita berbicara bagaimana sesuatu kegirangan yang nanti lahir di dalam hati kita dan itu memberi dampak yang besar. Jadi selain kita yang merasakan sukacita itu juga akan dirasakan oleh orang-orang yang kita layani seperti itu. Nah ini lebih besar. Ini perkaranya bukan perkara yang seperti yang saya contohkan tadi, seperti perkara kita dapat emas satu seperti sebesar bola, dapat harta karun yang besar satu kotak gitu ya, 1 kali 1 meter gitu, waduh besar banget itu ya. Bukan itu, tapi ini hanya saya sebagai ini saya sebagai contoh saja bahwa sukacita yang sebenarnya yang kita bahas saat ini adalah lebih besar dari itu sebenarnya, lebih gede dari itu, tak terkatakan ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya beberapa cari pendapat penulis juga dan ini saya karena saya setuju dengan pendapat mereka jadi saya juga mau mengutip itu saat dari penjabaran saya untuk memudahkan kita memahami sebenarnya apa seperti apa yang dimasukkan dalam sukacita ini. Kalau menurut Prabowo, bukan Pak Prabowo Subianto ya, maaf.
Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Wow. Jadi kekuatan berarti ada satu spirit yang bisa menjadi modal ketika melakukan sesuatu, ada kekuatan yang yang backup kita untuk melakukannya, seperti itu ya. Terus kalau Pak Jaluhu, ini Bapak ini juga suka menulis buku, kalau beliau katakan orang percaya yang dipenuhi sukacita dapat memancarkan sukacita surga dimanapun dan dalam kondisi apapun. Nah ini dua pendapat yang menurut saya secara pribadi saya setuju, betul. Secara pribadi yang saya alami, ketika saya merasa senang aja setiap hari, saya merasakan sukacita setiap hari, saya punya kekuatan sendiri loh melewati hari itu. Itu contoh kecil. Makanya saya setuju. Iya ya, betul juga. Saya suka pendapat Bapak ini begitu. Nah, karena cocok di hati saya. Terus yang kedua, orang percaya dipenuhi oleh sukacita memancarkan sukacita surga dimanapun dan dalam kondisi apapun. Menurut saya juga itu betul. Kenapa? Karena sukacita itu sebenarnya luapan yang dari lahir dari dalam, dan itu terlihat, dan itu kalau dia kekuatan dan itu dirasakan orang itu dalam kondisi apapun, seperti yang Paulus yang saya jelaskan tadi, bahwa Paulus karena kekuatan sukacita itu lebih dominan dalam dirinya, kondisi apapun yang dihadapi saat itu tidak mempengaruhinya. Yang lebih dominan adalah sukacita itu, sehingga dengan sukacita yang dia punya, dia bisa memotivasi jemaat di Filipi. Nah, itu juga yang saya pahami di pernyataan ini. Orang percaya dipenuhi dengan sukacita dapat memancarkan sukacita surga dimanapun dalam kondisi apapun. Artinya adalah bahwa ketika kita mengalami sukacita itu tidak berhenti di dalam diri kita saja, tetapi itu dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita dan dalam kondisi apapun. Wah, kedalaman sukacita yang dirasakan itu luar biasa menurut saya. Misalnya level pengenalan, pemahaman bahwa kedalaman sukacita yang dipahami, diterima dan direfleksikan dalam diri itu, menurut saya ketika itu bisa dipancarkan, dirasakan, dilihat oleh orang-orang sekeliling kita, itu bukan karena kita bisa loh sebenarnya. Kalau saya gambarkan itu karena Tuhan sendiri yang melahirkan itu, dan itulah kekuatan yang muncul, sehingga dengan kekuatan itu memancarkan sukacita yang bisa dilihat dirasakan oleh orang. Jadi di bagian ketiga ini saya mau pendapat saya sendiri, saya mau katakan bahwa sukacita yang berasa itu maksudnya terasa begitu ya, berasa di kita dan berasa di orang sekeliling kita itu, yaitu ketika di dalam sukacita yang kita rasakan itu nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Tapi kalau sebatas sukacita yang kita rasakan hanya kita yang merasa senang dan tidak ada dalam tanda petik Tuhan tidak dimuliakan di dalamnya, menurut saya itu bukan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Ya, itu yang berikutnya adalah ini yang mungkin nanti kita lebih menghubungkan maksudnya dengan ini apa. Nah, karena tadi topiknya, saya di awal perenungan saya dalam minggu-minggu ini tadi saya berpikir, ya udah sebatas kita akan mengupas tentang sukacita itu seperti apa, gambarannya seperti apa, rasanya seperti apa. Tapi beberapa hari ini muncul di hati saya, yang saya dapat justru ini Bapak Ibu, yang saya dapat ini, saya berdoa dari 2 minggu yang lalu saya berdoa, terus minggu kemarin saya belum dapat apa-apa. Saya cuma sukacita itu, sukacita biasalah, nggak dapat apa-apa. Sampai kemarin hari Sabtu itu saya merasa ini kok saya nggak merasa damai karena saya kok nggak dapat apa-apa ya.
Lah, ini kemarin ini saya berdoa lagi, Tuhan aku pengen dapat sesuatu. Kira-kira Tuhan sebenarnya pengennya apa begitu ya. Nah, saya dapat ini Bapak Ibu, saya dapat di Markus, mungkin penafsirannya beda-beda ya, tapi yang saya dapat ini dan inilah yang saya bagikan. Mungkin lebih mendalam Bapak Ibu yang sudah memahami penafsiran-penafsiran yang sebenarnya di Alkitab mungkin bisa lebih menolong nanti untuk memberikan masukan-masukan ya kalau ada yang kurang tepat. Tapi intinya saya dapat ini Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Berulang kali saya baca ayat ini, berulang kali saya renungkan ini maksudnya apa gitu ya. Dan akhirnya saya mendapat satu kesimpulan. Yang saya dapat adalah begini. Begitu perhatiannya Tuhan sama anak-anak. Dan yang menjadi kabar baiknya buat kita adalah kita ada di satu bagian ini ya. Kita sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan sedang soroti hari ini dalam kehidupan anak-anak. Jadi Tuhan begitu mengasihi anak-anak, hati Tuhan ada di anak-anak. Jadi yang saya dapat adalah ternyata hati Tuhan betul-betul tertuju kepada anak-anak. Dan bersyukurnya saat ini di pelayanan kita di lembaga besar ini kita ada di track yang menurut saya di track yang benar ketika saya memahami ini. Kita melayani anak-anak usia 0 sampai 18 tahun. Dan itu satu kebanggaan sendiri, berarti saya juga merasa oh ya berarti ini satu anugerah yang luar biasa Tuhan taruhkan di hati kita. Ketika kita betul-betul punya hati yang menangkap apa yang Tuhan maksudkan ini satu anugerah besar buat kita, lembaga pesat, begitu ya. Nah, intinya tadi saya katakan bahwa hati Tuhan ada di anak-anak. Nah, masalahnya adalah anak-anak tidak tahu kalau hatinya Tuhan itu tertuju kepada mereka. Anak-anak tidak tahu kalau Tuhan itu mau memberkati mereka. Maksudnya anak-anak itu tidak tahu kalau mereka itu diciptakan Tuhan karena punya ada rencana tersendiri dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Anak-anak tidak tahu itu. Nah, muncullah kita sebagai salah satu lembaga misi yang dipercayakan Tuhan untuk melayani anak-anak. Kita yang melayani anak-anak dipercayakan Tuhan untuk melayani anak-anak agar anak-anak bisa merasakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada mereka. Nah, ketika anak-anak mengerti, memahami, karena kita sudah melayani mereka, anak-anak memahami bahwa mereka berharga di mata Tuhan, hati Tuhan sedang tertuju kepada mereka, atau mereka diberkati oleh Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan. Nah, ketika anak-anak itu merasakan itu, dan kita melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan untuk melayani anak-anak ini, maka disitulah lahir yang namanya sukacita. Sukacita yang tak terbeli oleh apapun. Itu yang saya masukkan sukacita dalam melayani anak-anak. Ketika kita ada di titik itu, titik di mana kita betul-betul merasakan, kalau artinya tadi sukacita adalah kalau arti sederhananya adalah kegirangan, kesukaan, riang hati. Nah, ketika kita betul-betul melewati proses di mana kita berjuang untuk anak-anak ini yang berharga di mata Tuhan, dan anak-anak betul-betul memahami, menerima, mengenal, dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup mereka, maka kita yang Tuhan percayakan misi ini akan tumbuh di hati kita satu sukacita besar. Kenapa? Karena itu tadi kekuatan sukacita yang artinya kekuatan itu membuat kita tak terbendung untuk terus berjuang untuk menolong anak-anak ini. Sampai mereka menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan yang lebih besarnya lagi Bapak Ibu apa? Bukan hanya kita yang merasakan sukacita besar itu. Yang merasakan setelah itu adalah anak-anak yang kita layani ini. Mereka juga merasakan sukacita yang besar. Itu yang membuat hati saya bergirang sebenarnya.
Ketika 1-2 orang mereka percaya kepada Yesus, menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, hati saya merasa, wah luar biasa Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan mungkin kita nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu di lapangan, saya percaya perjuangannya luar biasa. Berjuang, hujan panas, pergi ke sekolah, ke TK, kunjungan, karena semata-mata hanya untuk anak-anak. Kerja keras kita, apa yang sudah kita mulai, kita kerjakan terus itu tidak sia-sia. Karena sukacita besar itu menjadi kekuatan kita. Yang tidak bisa membendung kita untuk menahan untuk tidak melakukan itu. Itu yang kedua, orang-orang yang dirasakan selain kita yang merasakan sukacita besar itu adalah anak-anak yang kita layani. Terus yang kita juga memahami bahwa satu orang percaya dan terima Yesus, ribu-ribu malaikat bersukacita. Wow. Maka tadi saya gambarkan sukacita yang kita rasakan, yang dirasakan ketika apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi, nama Tuhan dimuliakan, maka sukacita besar itu betul-betul nyata adanya. Adanya dalam hidup kita. Seperti itu. Sebenarnya ini yang saya dapat dari perenungan ini. Saya percaya semangat sukacita yang sesungguhnya, yang terus tumbuh di hati kita itu terus berkobar, terus membara. Karena sesungguhnya tujuan kita adalah ketika kita menjadi perantara antara apa yang Tuhan kehendaki untuk anak-anak ini bisa mereka pahami, bisa mereka mengerti, bisa mereka tahu bahwa hati Tuhan sedang tertuju kepada mereka. Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang melayani anak-anak, kalau saya ditanya secara pribadi, kalau saya dikasih pilihan mau di kantor atau mau melayani anak-anak, menjadi guru anak TK, saya bilang saya mau jadi guru TK. Karena saya merasa senang. Saya punya, yaitu tadi seperti yang saya rasakan, yang saya sampaikan tadi, bahwa saya merasakan kekuatan sendiri lahir di hati saya ketika saya bertemu anak-anak. 1-2 tahun pertama ketika saya duduk berdiri tidak lagi di depan anak-anak, secara pribadi sebenarnya kalau mau ditanya hati saya stres. Saya tidak mengalami sukacita yang yang menolong saya terus memancarkan senyum dan aura yang bisa dilihat oleh orang. Ini 1-2 tahun pertama. Terus pelan-pelan saya terus berdoa, Tuhan, ya saya ini kalau kita nggak menikmati ya sama aja kan, kita hanya membuang-buang tenaga untuk melakukannya sementara kita tidak merasakan apa-apa. Terus pelan-pelan bersyukur, pelan-pelan bisa ketemu anak-anak gitu ya. Ketika bisa bertemu anak-anak di pilot project di Celengan, wow, sukacita itu mulai terasa. Ada kesenangan tersendiri walaupun banyak kegiatan, banyak capeknya, tapi menurut saya capek yang itu tidak menjadi penghalang untuk saya tidak melakukannya. Saya merasa senang melakukannya begitu. Dan berjalannya waktu saya merasa tidak bertemu langsung dengan anak, karena kan paling ketemu sekali seminggu gitu ya, ketemu anak-anak, terus ketika bercanda dengan mereka, ya bisa mendoakan mereka gitu. Masih ada kerinduan yang di hati saya, pengen lagi, kayaknya masih bisa dibagi waktunya ini, bisa dibagi waktunya untuk ambil bagian untuk melayani anak, walaupun mungkin sehari-hari kita bisa mengerjakan tidak di depan anak, nggak apa-apa, tetapi kalau kita masih bisa, kalau Ros masih bisa bagi waktu untuk bisa mendapat kepuasan sendiri ketika bertemu dengan anak-anak, ayo dilakukan. Nah itu saya renungkan, saya doakan, terus ya bersyukur. Saya coba melayani anak-anak sekolah minggu, dan saya merasa bahwa sukacita yang selama ini tidak saya, maksudnya yang saya rindukan pelan-pelan itu kembali memenuhi hati saya. Ini kesaksian pribadi saya. Jadi saya merasakan bahwa ketika saya tidak bertemu anak-anak, ketika istilahnya ketika
tidak bisa melayani anak-anak, ketika tidak bisa memberkati anak-anak dengan apa yang kita punya, kita miliki, kita tahu gitu ya. Ada hal yang menurut saya ada yang kurang ya, begitu ya. Yang di konsep saya mungkin ini salah, karena mungkin ini salah gitu ya, mungkin ini salah, tapi ya kita di dalam konsep saya kalau cuma duduk di depan meja, di depan laptop gitu kan, aduh, ini kok sepertinya kok bukan pelayanan begitu ya. Ya mungkin ini tanggapan saya yang mungkin keliru begitu. Ya semua apapun itu bentuknya, itu bagian itulah pelayanan ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kita membahas ini, jadi saya menyaksikan ini karena saya mengalami itu. Nah, ketika kalau saya ditanya nih, mana Ros ketika kamu melayani jadi guru TK waktu itu dengan kondisimu yang nikmati. Saya bilang saya sangat menikmati ketika saya jadi guru TK. Kalau ditanya hati saya paling jujur. Tapi bukan berarti saat ini pun saya tidak berjuang untuk menikmati tuntunan Tuhan. Saya juga berusaha untuk menikmati itu. Karena saya tahu semua apapun yang Tuhan percayakan itu bagian dari proses hidup yang harus saya lewati. Oke, kita lanjut. Cukup dulu kesaksiannya untuk itu pengalaman saya Bapak Ibu, dan saya percaya buat Bapak Ibu yang di lapangan bersukacitalah, karena ketika ada kita di bagian itu, kita bisa mewujudkan bagian ini. Kita orang-orang kepercayaan Tuhan luar biasa. Kalau anak-anak betul-betul merasakan sukacita yang kita rasakan, karena memang apa yang Tuhan kehendaki diketahui dan diterima oleh anak-anak ini, itu satu pencapaian yang luar biasa ketika kita mengiring Tuhan dalam pelayanan kita. Oke, next. Nah, ini warning. Mungkin ini hanya ini aja ya, menjadi bahan ini. Mungkin coba nanti cek lah ya, waspada. Mungkin ini kadang-kadang sukacita itu bisa hilang. Kadang-kadang kita juga bisa tidak merasakannya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan cek buat kita, apakah sukacita itu mulai berasa atau enggak, begitu ya. Nah, dalam perenungan saya pun saya coba temukan 3 hal ini. Bisa loh kadang-kadang sukacita itu hilang jika tidak mulai terasa, tidak mulai berasa di hati kita, kok kita melakukannya kok biasa aja, kok mau setiap hari kita udah mulai bosan, tidak merasakan apa-apa. Bisa jadi, nah mungkin bisa kita cek tujuan yang mulai bergeser. Tujuan kita di awal, kasih yang mula-mula sudah kita terima, komitmen kita untuk mendedikasikan hidup untuk Tuhan, tujuan itu mulai bergeser. Nah, bisa jadi. Nah, ini kadang-kadang ini menjadi toksik yang akan membuat sukacita itu mulai tidak terasa, tidak berasa. Terus hal yang kedua, mungkin ini. Tapi saya percaya kita yang sudah betul-betul mengalami Tuhan dalam pelayanan, kita akan totalitas untuk melakukannya. Yang kedua, kesungguhan yang sudah mulai tidak terlihat. Mungkin ketika kita mengerjakan program FC, ketika kita mulai mengajar, mulai mulai ada hal-hal yang tidak terlihat dengan, maksudnya tidak ada kesungguhan yang mulai ini, yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Ketika kita tidak persiapan dengan maksimal, ketika kita tidak punya planning lagi untuk mengerjakan ini dengan maksimal, nah itu juga bisa menjadi penghalang untuk kita menikmati sukacita itu kembali. Terus, apalagi yang poin ketiga ini adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai tidak konsisten. Saya percaya sukacita itu mulai pelan-pelan tidak lagi ada rasanya. Karena sukacita identik dengan soal rasa atau perasaan yang kita rasakan. Dan itu tumbuh di dalam diri kita seperti itu. So, ayo saya mengajak kita semua. Mari agar tetap api sukacita, rasa sukacita itu tetap ada, mari kita tetap fokus. Kita fokus pada panggilan kita, walaupun kita lihat bagaimana kehidupan Paulus
mungkin ya dengan lingkungan di mana dia berada saat itu sebenarnya bisa saja dia tidak bisa bersukacita, tetapi ternyata kekuatan sukacita yang ada di dalam dia itu lebih kuat sehingga itu tetap membuat dia fokus kepada tujuannya yang mulia, yaitu dia terus memberi motivasi kepada jemaat di Filipi untuk bersukacitalah, tetap bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, ini menurut saya mungkin ini menjadi tips buat kita. Yuk fokus kita lagi, kita arahkan fokus kita lagi. Kalau mungkin banyak tawaran-tawaran yang mulai menggoda kita, mulai menggeser fokus kita, ayo kembali fokus. Masa depan sungguh ada ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita pun berjuang melakukan segala sesuatu, kalau bukan di bagian itu, bukan bagian rencana Tuhan buat kita, itu hanya melelahkan kita saja. Terus yang kedua, totalitas. Kita totalitas dalam pelayanan ini. Walaupun mungkin kita berpikir, biasa-biasa aja pelayanan kita ini, begini-begini terus. Itu mungkin hanya pikiran kita sesaat. Tetapi sesungguhnya, saya katakan tadi, kalau kita totalitas dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita ini, banyak orang yang akan merasakan dampaknya. Banyak orang yang akan bersukacita karena itu. Terus yang ketiga, tetap kita konsisten di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Karena sebenarnya ketika hubungan kita selalu terjaga dengan Tuhan, maka kekuatan itu tetap ada di dalam diri kita. Ada kekuatan yang Tuhan alirkan di dalam diri kita. Ya bagaimana kita mau kuat kalau sumber kekuatan itu tidak terhubung dengan kita? Ibaratnya HP kalau dicas, dayanya tidak masuk, ya nggak akan hidup. Begitu. Ini hanya gambaran-gambaran contoh sederhana ya, yang untuk memudahkan buat kita semua untuk mencerna apa yang sebenarnya yang saya masukkan dari perenungan yang saya dapat ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin menjadi bahan refleksi. Yang menjadi bahan refleksi buat kita adalah kapan terakhir kali kita merasakan rasa itu? Kapan terakhir kali kita merasakan rasa yang betul-betul nama Tuhan dimuliakan dari rasa yang kita alami itu? Rasa di mana sukacita itu penuh lahir dari hati kita ketika ada pencapaian-pencapaian dalam pelayanan yang kita kerjakan dalam melayani anak-anak ini. 3 bulan terakhir kah? 6 bulan terakhir kah? Atau terakhir waktu kita diutus ke lapangan, pertama kita rohnya menyala semangat gitu ya. Atau 1 bulan terakhir, atau 1 minggu terakhir. Ya kita yang tahu kondisi kita seperti apa. Yang kalau mungkin karena ini bahan refleksi buat kita, ya coba kita intensifkan lagi untuk menikmati atau mengalami sukacita ini. Agar nama Tuhan terus dimuliakan dalam pelayanan kita. Satu ayat penutup untuk kita semua sebelum kita menutup renungan ini. Saya ambil dalam Roma 15 ayat 13, saya membacakan buat kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan. Karena kami tahu bahwa tugas kami belum selesai. Kami mau bersama Tuhan untuk mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan. Kami merindukan roh yang terus tumbuh di hati kami, yang memberi sukacita, yang membuat kami terus membara untuk terus mengerjakan yang terbaik buat anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan untuk fokus untuk mengerjakan panggilan ini, untuk melayani anak-anak ini agar mereka mengerti isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan, untuk pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Bapak. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lamria yang memimpin kita dalam pujian. Ya, terima kasih buat hambanya Ibu Rostani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
kita percaya seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau Yesus saja begitu mengasihi anak-anak, sudah selayaknya kita setiap orang yang percaya juga dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan melayani anak-anak juga dengan sukacita. Puji Tuhan, ini waktunya buat kita untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Essen. Ya, waktu dan dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin pastikan apakah suara saya kedengaran dengan jelas ya Bapak Ibu. Bisa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih untuk seluruh kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati sepanjang setengah hari ini bersama dengan Tuhan di dalam seluruh pelayanan kami ya Bapa. Kami tak bisa membalas seluruh kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami di dalam pelayanan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk itu, biarkanlah kami terus mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam pelayanan kami ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami mau menaikkan setiap pergumulan kami, doa-doa syafaat kami. Namun sebelum itu kami berdoa Tuhan terlebih dahulu mau mengampuni akan setiap pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat, sehingga tidak menjadi penghambat dalam kami menaikkan setiap ucapan syukur kami, doa syafaat kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya sebelum kami menaikkan setiap doa syafaat kami, Tuhan lebih tahu terlebih dahulu apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami semuanya bersatu hati di dalam nama-Mu kami mau berdoa, menyerahkan seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Baik kami yang ada di berbagai divisi, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong kami di dalam seluruh pelayanan kami, sehingga melalui kehidupan kami bisa membawa dampak, membawa pengaruh, membawa hal-hal positif untuk orang-orang yang kami layani, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui kehidupan kami, di situ nama Tuhan terus dimuliakan dan nama Tuhan terus ditinggikan ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang telah kami kerjakan di dalam seluruh tempat pelayanan kami, biarlah apa yang telah kami tabur ini akan menjadi sebuah benih yang akan menolong setiap para generasi-generasi yang saat ini kami dampingi, sedang kami muridkan untuk mereka bertumbuh menjadi para pemimpin yang hebat di kemudian hari ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan tetap teguhkan setiap panggilan hidup kami, untuk kami terus setia di dalam melayani Tuhan. Kami tetap kuat di dalam panggilan pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Kami nyimpang daripada pelayanan kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Yesus akan ada begitu tantangan, akan ada masalah di dalam seluruh pelayanan kami. Tetapi biarlah setiap pelayanan yang akan kami lewati, tantangan yang akan kami lewati, mendewasakan kami untuk kami tetap komitmen, kami tetap kami tidak lari panggilan kami, tetapi kami mau setia untuk melayani Tuhan sampai dengan garis akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan telah memilih kami, ketika Tuhan telah memanggil kami, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kami untuk menguatkan kami di dalam seluruh pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Maka daripada itu, biarlah kami tetap setia akan di dalam panggilan pelayanan kami, dan kami terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh kerjakan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami mau berdoa menyerahkan seluruh anak-anak FC yang saat ini sedang kami layani ya Tuhan Yesus, baik dari usia SBP, EDP, ISP, dan NDP ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati seluruh proses pertumbuhan, seluruh perkembangan di dalam
kehidupan setiap anak-anak FC yang sedang kami layani ini ya Tuhan Yesus, agar mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan mereka mau menjadi pribadi-pribadi yang mau mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui setiap anak-anak FC yang saat ini sedang kami layani, adanya perubahan yang akan mereka lakukan di kemudian hari untuk merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik, bahkan untuk membawa perubahan yang luar biasa di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah juga melalui setiap anak-anak yang kami layani tertanam nilai-nilai kehidupan Kristus di dalam mereka, sehingga melalui nilai-nilai Kristus itu mereka bisa membagikan juga kepada setiap orang-orang atau setiap anak-anak di sekeliling mereka, rekan-rekan mereka, teman-teman mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan mengirim setiap anak-anak untuk boleh kami layani, maka di situ ada sesuatu hal yang akan kami kerjakan, sesuatu hal yang begitu mulia yang akan kami tanamkan di dalam seluruh anak-anak FC ini ya Tuhan Yesus. Maka daripada itu juga Tuhan, biarlah mereka juga terus bertumbuh menjadi para pemimpin yang luar biasa, yang akan siap dipakai di mana saja dan kapanpun di dalam mereka melakukan perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga daripada setiap anak-anak FC ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, biarlah seluruh anak-anak FC dan keluarga mereka terus diberkati oleh Tuhan, terus dilindungi oleh Tuhan, dan diberikan kesehatan selalu di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Jika kesedihan, Tuhan mau menghibur mereka. Jika ada yang mengalami kelemahan, Tuhan Yesus menguatkan mereka. Dan jikalau saat ini ya Tuhan Yesus, jika mereka sedang mengalami kekurangan, Tuhan mau mencukupkan itu semua di dalam kehidupan setiap anak-anak FC ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, Tuhan akan menolong seluruh kehidupan keluarga mereka, dan Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan keluarga mereka juga ya Tuhan Yesus. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh para pemimpin daripada Yayasan Pesat ya Tuhan Yesus, baik daripada SPV sampai dengan para pengurus, bahkan seluruh para pembina daripada Yayasan Pesat. Tuhan mau memakai mereka secara luar biasa di dalam masa pelayanan mereka, di dalam panggilan hidup mereka. Biarlah melalui kehidupan mereka seluruh rekan-rekan yang ada di komunitas Pesat bisa menjadi berkat ya Tuhan Yesus, karena di situ ada sesuatu yang ditanamkan di dalam seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan memberkati seluruh kehidupan keluarga mereka, agar keluarga mereka terus diberkati oleh Tuhan, dan keluarga mereka terus selalu dijaga oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan berkati juga seluruh para pemimpin-pemimpin pengurus Yayasan Pesat ini sendiri ya Tuhan Yesus, agar biarlah mereka ketika diberikan satu kesempatan untuk memimpin para anggota komunitas Pesat ini, mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan di dalam diri mereka ya Tuhan Yesus, dengan totalitas yang tinggi untuk melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur untuk panggilan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa juga kami mau berdoa menyerahkan para sponsor dan donatur Pesat yang selama ini telah mendukung pelayanan Pesat sampai dengan detik ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan Yesus mau menolong mereka, seluruh pekerjaan mereka, seluruh usaha mereka, Tuhan yang akan memberkati, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas seluruh apa yang telah diberikan oleh mereka semua, tetapi Tuhan yang akan mengembalikan itu semua, dan Tuhan yang akan menjawab seluruh pergumulan hidup daripada seluruh para sponsor dan donatur daripada Yayasan Pesat ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertai seluruh kehidupan mereka, Tuhan terus selalu melindungi mereka, dan Tuhan terus menjaga seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Kami sangat berterima kasih untuk dedikasi hidup yang mereka telah berikan dan dalam mereka menolong menopang pelayanan daripada Pesat ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus bahwa berkat yang telah mereka berikan untuk menolong pelayanan Pesat ini berasal daripada-Mu, maka biarlah berkat apa yang telah mereka berikan kepada mereka sebagai bentuk bahwa ucapan syukur mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, dan di situ nama Tuhan tetap dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan salah satu rekan daripada niat, di mana pada hari kemarin orang tuanya Tuhan boleh panggil kembali, dan biarlah seluruh apa yang telah dikerjakan oleh
Bapa daripada Ibu Deniat selagi masih ada di bumi ini. Itu menjadi sesuatu pegangan hidup, menjadi teladan hidup untuk seluruh orang-orang yang ditinggalkan, anak-anaknya, keluarganya, istri, bahkan cucu-cucunya. Ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Biarlah seluruh apa yang telah ditanamkan menjadi sebuah teladan dalam kehidupan mereka semua yang melihat kebaikan yang telah diberikan, ditunjukkan oleh almarhum daripada Bapak Deniat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh rumpun keluarga besar daripada Ibu Deniat ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengalami duka cita. Biarlah Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada mereka melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga keluarga terus merasa dihiburkan dan keluarga terus diberikan kekuatan dan merasa tidak terlarut di dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh seorang sosok ayah yang baik di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa ketika Tuhan yang memberi maka Tuhan juga yang mengambil. Tetapi kami tahu bahwa ketika Tuhan mengambil orang tua Bapa daripada Deniat, maka kami juga percaya bahwa tugas dan pelayanannya dia di muka bumi ini telah selesai, sehingga Tuhan memanggil kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga, merasakan hadirat, merasakan sukacita surgawi-Mu bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami tak lupa juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur di mana kami boleh hadir, kami boleh dibesarkan, kami boleh dilahirkan di bangsa Indonesia yang begitu banyak kekayaan yang boleh kami rasakan di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Maka biarlah seluruh kekayaan sumber daya alam yang boleh kami rasakan saat ini, bila kami sebagai orang atau sebagai masyarakat yang ada di Indonesia, kami mau menjaga melestarikan setiap apa yang telah Tuhan berikan di bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga menjaga kami dan melindungi kami sehingga tidak ada oknum-oknum yang ingin merusak bangsa ini, tidak ada oknum-oknum yang ingin memecah belai bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah bangsa ini tetap dipersatukan dan biarlah bangsa ini juga menjadi bangsa yang dapat menunjukkan toleransi tinggi untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin daripada bangsa Indonesia, para kabinet kerja, menteri, anggota DPR, sampai dengan pemerintahan yang paling rendah RT RW. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah melalui kepemimpinan mereka di situ ada sesuatu hal yang bisa terjadi di bangsa Indonesia. Dan yang melalui kepemimpinan dari setiap orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan mereka, biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh kehidupan keluarga mereka juga Tuhan akan memberkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami terus menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang menjadi pergumulan ini, Tuhan yang akan menjawab itu tepat pada waktunya ya Bapak. Terima kasih untuk kami akan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Esen atas doanya. Kita akan mendengar beberapa pengumuman dari Ibu Sri Yati. Saya persilakan Ibu Sri. Baik, sore Bapak Ibu semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan limpah dan ke depan Tuhan semakin pakai lagi untuk menjadi alatnya. Ya, mengingatkan untuk Senin depan kita tetap beribadah. Kita terus mendoakan supaya ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Dan kita terus mendoakan di rekan-rekan kita untuk terus saling mendoakan, saling menguatkan supaya kita boleh terus menjadi berkat ya bagi anak-anak, bagi desa-desa. Ya, itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita mau angkat pujian, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Saya persilakan Bu Rostani untuk menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami sore hari ini. Tuhan sudah menerima keberadaan kami. Tuhan menerima apa yang menjadi kerinduan kami saat ini untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Tuhan menolong kami dalam pelayanan kami. Kiranya damai sejahtera Allah, penyertaan yang sempurna dari Tuhan, terus menaungi setiap kami. Kami bersyukur, kami mengakhiri persekutuan ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Besar. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih buat semua yang melayani. Tuhan memberkati. Semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih.